Bagus nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami mau sharing tentang gimana nih perempuan yang pakai jilbab buat kerja di Maldives. Boleh atau tidak? Muka sudah gosong ya? Sudah setiap hari main ke laut. Kita rencana mau duduk di sini, tapi berhubung baru selesai hujan dan masih mendung dan angin, sepertinya mau hujan lagi. Jadi kita ngobrolnya di dalam kamar saja. Yuk, tamu undangan. Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Gimana nih? Boleh nggak kerja? Yang aku maksudkan, cewek yang berjilbab boleh nggak kerja di Maldives? Kita langsung tanya sama narasumbernya. Itu pertanyaan pertama. Boleh atau enggak? Nah, kalau untuk di Maldives itu negaranya 100% Muslim. Jadi warga lokalnya 100% Muslim, sehingga peraturan pemerintah di sini itu tidak melarang untuk penggunaan jilbab di industri manapun, termasuklah di perhotelan dan juga resort. Jadi Boleh. Kalau di Indonesia juga boleh sebenarnya kerja di resort atau di hotel boleh, tetapi hanya untuk back office. Nah, bagaimana dengan di Maldives? Apakah hanya back office juga, atau bisa buat orang yang kayak di front office, yang punya kerjaan kontak sama tamu langsung gitu, boleh nggak? So dari 3 resorts yang sudah pernah ditempati ya sebagai tempat kerja, sejauh ini semuanya boleh, baik itu kerja yang langsung berinteraksi dengan tamu maupun kerja yang tidak langsung berinteraksi dengan tamu. Jadi dua-duanya boleh gitu. Oke, itu untuk jilbab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari TikTok aku ya. Ada yang komen, ada yang nge-DM. Kak, ada nggak lowongan untuk perempuan? Terus ada juga yang nanyain untuk batasan umur. Nah, sebenarnya aku sudah sempat bikin sih untuk batasan umur di video sebelumnya, tetapi itu dari pengalaman aku. Kita coba dari pengalaman orang lain gitu loh, yang sudah pernah di beberapa resort di Maldives. Kalau aku kan baru, ini resort kedua ya? Ya, resort kedua. Dan oke, itu 2 pertanyaan. Kita dengar jawaban dari ibu sebelah. Oke. Iya. Ada nggak sih lowongan pekerjaan perempuan ya? Untuk di industri perhotelan dan resort gitu ya. Nah, ada, itu pastinya ada. Nah, jadi baik itu yang langsung berinteraksi dengan tamu kayak di front office, F&B service gitu ya, kemudian spa gitu. Bahkan Marine Center itu juga ada female atau wanita gitu ya, yang masuk ke departemen tersebut bekerja, diterima bekerja gitu. Dan juga di yang tidak berinteraksi langsung dengan tamu, misalnya di finance gitu ya, di akuntan gitu kan. Terus kemudian reservasi ya, kalau reservasi sih separuh-separuh ya, berinteraksi secara langsungnya via telepon dan sebagainya, tapi kan tidak pernah ketemu tamu langsung gitu kan. Sales and marketing gitu yang langsung gitu, mostly seperti itu, dan banyak departemen lainnya. Dan untuk batasan umur, nah yang sering dilihat adalah untuk yang entry level dan juga untuk yang supervisor, itu biasanya tenaga-tenaga yang masih muda, masih sangat-sangat muda ya, baik itu dari yang umur legal untuk ngelamar kerja di sebuah perusahaan, tergantung dari peraturan negara gitu kan, apakah 17 tahun, apakah 18 tahun gitu kan, sampai dengan biasanya sebelum 40 tahun gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau itu tuh lebih dari 40 tahun. Nah, untuk posisi-posisi yang lebih senior, misalnya asisten manajer atau bahkan direktur gitu ya, direktur level, itu memang biasanya yang sudah di usia yang senior juga. Ya. Jadi yang sudah di atas 40. Ada memang yang masih di atas 30, tapi kebanyakan atau rata-rata tuh udah di atas 40 tahun.
begitu. Dan masih ada yang sampai dengan 60-an 60-an tahun. Jadi tergantung dari negara itu mematok usia pensiunnya di usia berapa gitu. Tahu nggak sebenarnya di Maldives ada peraturan khusus nggak ya untuk masyarakat mereka, warga mereka itu batas minimum umur untuk kerja? Karena ngelihat anak-anak Maldives itu mereka tamat SMA umur berapa sih? Sekitar 17, 18, 18. Oke, sudah memang sudah bisa kerja sih. Karena ketika kita sampai di resort Maldives itu rata-rata anak Maldives itu tamat SMA sudah kerja di resort dan peluang untuk anak lokal besar sekali. Makanya ketemunya kayak masih bocah sekali kan. Kalau kita kan di Indonesia mayoritas mau yang tamat kuliah, mau yang sudah punya pengalaman. Nah, tetapi perusahaan atau resort di Maldives mereka lebih welcome sih untuk memberi kesempatan buat lokal ya. Makanya pas sampai kok ini anak bocah sekali gitu loh. Ya mungkin pertama SMA ya. Dan seperti kebanyakan negara di Asia ya, termasuklah Maldives itu pemerintahnya sudah menetapkan per satu orang luar atau ekspatriat yang di-hire itu perusahaan perlu meng-hire 2 orang lokal. Jadi rasionya 1:2. Makanya kesempatan untuk orang lokal itu sangat-sangat besar. Ya, gitu. Apalagi bayangkan resort berkembang di Maldives itu cukup cepat ya. 1 tahun itu mungkin lebih dari 20 kan resort yang berdiri gitu loh. Itu baru resort, belum termasuk guest house. What else? Oke, pertanyaan ke 4 ya? 3 atau 4 gitu ya. Ini lagi ada chat di TikTok aku. Dia ngasih tahu dia keterima di salah satu resort bintang 3. Jadi kalau dari aku mikirnya itu ownernya lokal ya. Kalau bintang 3 biasanya bintang 3 bintang 4 bahkan ada juga sih bintang 5 itu ownernya lokal, tapi dia keterima di resort bintang 3 dan villanya masih sedikit. Nah, yang dia tanyain itu dia satu-satunya anak Indonesia dan cewek lagi gitu. Apakah aman nggak ya untuk dia ngambil tawaran itu? Nah, itu menurut saya gimana? Ada baiknya ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau ngelamar kerja di tempat manapun sih sebenarnya, nggak cuma di Maldives ya, terutama resort gitu kan. Nah, ada baiknya tidak hanya dari perusahaan nih yang biasanya melakukan background check gitu ya, atau mengecek si kandidatnya gimana. Kandidatnya yang ngelamar juga itu wajib sebenarnya untuk melakukan cek gitu, background check. Ini resortnya atau hotelnya itu bagaimana, apakah punya reputasi yang bagus ya kan, baik itu secara komentar dari tamu in general gitu. Dan kalau misalnya bisa nih masuk ke, biasanya di setiap negara gitu ya itu ada perkumpulan anak Indonesia gitu kan. Nah, bisa mulai tanya-tanya di sana, terutama kalau ada anak-anak Indonesia yang kerja di perhotelan di negara tersebut itu. Jadi sebelum beneran tanda tangan kontrak gitu, ada baiknya untuk cari tahu dulu background dari si perusahaannya, background dari si resortnya itu, dan juga kabar-kabar dari teman-teman Indonesia yang ada di negara tersebut terhadap si resortnya. Begitu. Nah, jadi itu sudah. Silakan cari informasi yang lebih detail yang mengenai perusahaan itu, dan bisa dapatin juga informasi dari teman-teman Indonesia yang ada di Maldives. Oke? Cukup untuk sharingan hari ini. Dan sharingan, oh ya, ada satu waktu itu kan saya ketika kerja di Bintan. Nah, di perusahaan lama itu kan coba pengen membuat di perusahaan itu untuk associate yang bagian depan, bagian front office bisa menggunakan jilbab nih. Nah, waktu itu sempat diajuin ke atas kan, ke mana, ke manajemen yang paling tinggi di Bintan. Itu kendalanya apa ya? Sampai tetap tidak diperbolehkan gitu loh. Kalau kita ngelihat di Maldives sebenarnya no issue. Tamu juga nggak ada yang komplain sih dengan associate yang berjilbab gitu loh, yang welcoming mereka.
Nah, kalau di Bintan waktu itu kendalanya apa sampai ditolak gitu loh usulan itu? Oke, jadi pada dasarnya sih ya poin terbesarnya adalah perbedaan pandangan, gitu ya. Lagi-lagi tadi seperti yang kita udah jawab di awal gitu kan, bahwa Maldives ini 100% warganya Muslim. Jadi memang dari pemerintahnya juga itu tidak akan ada isu, sehingga turun ke semua instansi ataupun ke semua jenis perusahaan yang ada di negara ini, itu tidak akan malahan mempertanyakan kenapa jilbab itu tidak boleh, itu nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan kita beraneka ragam ya, termasuklah di situ beraneka ragam juga agamanya gitu kan. Nah, jadi pandangan yang berbeda ini dalam artian masih dilihat bahwa ketika itu resort atau hotel, poin estetiknya itu adalah salah satunya dari appearance, begitu. Sebentar, HP aku ada nelpon. Jadi menurut si bapak-bapak yang memutuskan tidak membolehkan, berarti menurut pandangan dia yang tidak berjilbab lebih cantik gitu dibandingkan yang berjilbab. Pernyataan sedirect itu tidak diungkapkan sih ya, tapi tidak tahu asumsinya seperti apa juga gitu. Buat dari aku dari pandangan aku, pandangan sih. Ya mungkin buat HR di Indonesia bisa mempertimbangkan lah buat bagian front office, bagian yang depan-depan itu waitress kah, apakah apa sih masalah kalian tidak membolehkan cewek berjilbab kerja di depan yang punya interaksi langsung sama tamu? Apa masalahnya gitu loh. Kok jadi ke situ ya? Intinya nggak apa-apa lah, begitulah. Siapapun yang nonton video ini mungkin yang pernah punya pengalaman di HR atau pernah ngelamar terus dipermasalahkan karena jilbab, silakan kasih komen di bawah. Nggak ada niat apapun, cuma unik aja kita di Indonesia sampai perkara jilbab saja, mau bawa bendera saya tidak boleh, mau kerja saja susah. Hey, kita salah satu negara Islam terbesar, kita salah satu umat Islam terbesar gitu loh Indonesia, tapi masih punya isu yang nyeleneh seperti ini. Kok jadi emosi ya? Padahal tadi anteng-anteng aja. Negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar ya. Dulu kita ya, nggak tahu sekarang apakah masih Indonesia atau bukan ya, yang Muslim terbesar untuk di sebuah negara. Oke, itu tadi. Semoga video ini bisa menambah informasi buat teman-teman. Ada lagi? Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Maldives. Dah. Oh, sampai ketemu di Maldives. Dah.